Gua nggak ada ngomong gitu, tapi gua pegang omongan lu bang. Jadi masuk Partai Nasdem, jujur jangan suka bohong ya guys ya. Gua nggak tahu ini diarahkan ke siapa, tapi Mas Kaisang cute, kata Bang Wibi. Oke, halo pemirsa Giau Live, kembali lagi di podcast Pegang Omongan. Masih bersama gua hostnya Belmondo Scorpio. Dan hari ini gua kedatangan satu bintang tamu. Siapakah dia? Dia adalah Ketua DPW Nasdem Jakarta, anggota DPRD DKI. Katanya sih bakal calon gubernur DKI Jakarta, itu yang kemarin dikatain oleh Nasdem. Siapakah dia? Bang Wibi Andrino. Selamat datang Bang. Ya, Belmond. Dan sehat-sehat ya Bang ya hari ini ya? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Soalnya Bang Wibi ini memang berasal dari Partai Nasdem dan banyak teman-teman Nasdem nih sekarang lagi berproses Bang. Oh iya? Iya. Maksudnya apa tuh berproses? Teman kayak Pak SYL, ya yang kemarin ditangkap itu loh. Oh, langsung nyerang gitu ya? Ini sebenarnya podcast apa nih? Enggak, Oh, itu cuman intermezzo doang. Oke. Oh iya. Intermezzonya dalam juga ya? Dalam, biar seru Bang. Ngeri. Dan Bang Wibi ini adalah tergolong sebagai politisi muda sebenarnya, di bawah 40 tahun, benar ya? Ya, masih. Masih ya. Dan gue mau tanya pertanyaan pertama. Lu masuk politik dari umur berapa dan kapan? Dari lahir lah. Dari lahir? Dari lahir langsung berpolitik kita. Gimana tuh? Ketika kita nangis itu kita berpolitik kan, minta makan. Ya kan? Jadi nggak usah nggak ditanya lagi. Oh kayak gitu ya? Indonesia lahir udah berpolitik. Oke. Lu nyalek pertama kali tahun berapa? Itu tahun 2014. 2014. Lulus kuliah gue dulu di Trisakti itu 2010 ya. Jadi lulus itu gue masuk dalam organisasi yang namanya Nasional Demokrat, ormasnya Nasdem loh. Saat itu ada Jeffrey Giovanni di situ. Oke. Ada Ahok, ada Anies Baswedan, ada Kofifa. Let's say lah sudah all the start di situ kan udah Los Galacticos. Jadi gue di join di Ormas Nasdem 2014-nya gue nyalek pertama kali di daerah Jakarta Pusat untuk DPRD DKI. Tapi belum terpilih. Oke, dapil 1 tuh ya. Dapil 1 belum terpilih, baru second election terpilih dan ini yang ketiga. Dan itu lu konsisten di Partai Nasdem. Iya, di Nasdem karena kebetulan ada relasi family ya dengan Ketua Umum Partai Nasdem Pak Surya. Beliau adalah om gua. Tapi memang ketika beliau mendirikan Partai Nasdem, dia nggak ngajak gue sebenarnya. Oke, lu sebenarnya nggak diajakin gitu nggak ya? diajak. Oke. Jadi historinya sebenarnya agak lucu juga. Gimana tuh? Ketika gue lulus kuliah, gue masuk sempat ikut magang lah di LSM Walhi. Oke, Walhi itu yang lingkungan itu kan? Lingkungan. Iya. Jadi karena waktu itu skripsi gue tentang Lapindo. Jadi gue butuh yang namanya tuh bahan-bahan di situ. Oke. Tapi di situ gue lihat nih kok orang-orangnya kok dedicated banget ya. Oke. Anak-anak aktivis penggerak sosial. Terus ngomongin tentang apa Lingkungan. dan gak hanya anak aktivis Walhi yang datang ke situ, tapi aktivis-aktivis yang lain. Jadi gue minggeling, gue coba, wah bagus. Nah ketika dalam proses itu, gue baru mengerti nih, kayaknya emang butuh kekuatan selain daripada social act ya, yaitu adalah political act. Nah Pak Surya mendirikan Ormas Nasdem, Ormas Nasional Demokrat. Nah gue ikut nonton aja di ada acara Ngeliat acara-acara gitu. Simposiumnya kan. Nah ketika acara selesai, orang-orang bubar, gue berdiri lah di satu parkiran gitu kan. Mobil Pak Surya lewat, Masuk parkiran ya? di parkiran. Tiba-tiba dia berhenti, kacanya turun. Ngapain kamu Wibi di sini? Wih, kaget kan? Merasa dikenal ya? Iya kan? Oh, mana Pak? Oh, enggak om, mau lihat-lihat aja. Akhirnya dia balik. Nggak lama, sekitar 5 hari atau 1 minggu, ada orang yang telepon.
namanya Martin Manurung. Sekarang dia wakil ketua DPR Komisi 6 dari Nasdem. DKI? DPR RI dari Sumatera Utara. Oh, DPR RI. Ini Wibi ya? Ya, saya disuruh Pak Surya ngajak kamu gabung di kepemudaan Ormas Nasdem. Di situ lah gue baru join minggeling. Tapi ternyata memang passion gue di bidang hukum, karena gue dulu di S1 Hukum Trisakti, S2 di UGM juga Trisakti. Hukum? Gue lebih tertarik di LBH Nasdemnya. Di situ advokasi masyarakat sipil di situ ada TKW yang dihukum mati. Nah, lu mulai mengadvokasi hal gitu lah ya. Itu adrenalin rush gue lebih terasa daripada kegiatan-kegiatan yang sifatnya kepemudaan pada saat itu. Disitulah awal mula lu diajakin masuk Nasdem, dimulai dari LBH gitu ya, advokasi. Karena lu latar belakangnya hukum. Kemudian lu nyalek di 2014. Dan itu pertama kali nyalek kalah gitu ya. Kalah. Sama kayak gua nasibnya Pak sekarang Pak. Ini pertama kali ya? Pertama kali nyalek. Caleg juga ya? Caleg juga kemarin. Dia pegang nggak janji ya? Dipegang sih Pak, cuman kalah gimana Pak? Cuman kalah. Setelah itu berarti 2019 nyalek lagi. Tapi gue pindah dapil. Daerah pemilihan. Karena pada situ gue selalu dapil sama satu orang yang gue rasa cukup kuat lah. Namanya our former chief dari fraksi itu Bestari Barus. Di dapil 1 yang kemarin lu itu? Jakarta Pusat. Kayak gue gak mungkin lah bisa ngalahin dia. Gue memilih dapil yang let's say gak ada dianya lah. Oke. Gue pilih dapil pada saat itu Nasdem itu gak punya kursi di wilayah Jakarta Selatan. Dan suaranya itu paling rendah. Jadi gue coba di situ dan akhirnya malah terpilih di situ. Dengan suara yang tertinggi se-Nasdem. Wih. Gue lihat kok Bang. Story lo 2019 karena gue kan nyalek tuh 2024. Terus 2019 gue lihat dong siapa orang-orang yang nyalek di dapil yang sama juga, dapil 7 gue lihat ada Wibi Andrino, apa gue di dapil 7 juga ya gitu. Tapi gue lihat kok nama lu di dapil 7 Jakarta Selatan. Dan itu pertama kali lu menang gitu kan? Iya. Dan itu langsung menjabat anggota DPRD atau jadi wakil ketua komisi atau gimana? Pada saat itu karena suara gue tertinggi se-Nasdem Jakarta. Dapat mandat dari DPP untuk jadi ketua fraksi. Ketua fraksi Dan positioning gue di partai itu pada saat itu adalah sekretaris wilayah. Sekretaris DPW Jakarta. Iya. Oke, karena suara lu tertinggi jadilah ketua fraksi gitu ketua ya. Fraksi. Terus jadi sekretaris. Sekarang terpilih kembali di third election ini. Tertinggi gak sih di Nasdem Jakarta? Enggak. Ada yang lebih tinggi. Ada yang lebih tinggi? Ada yang lebih tinggi. Oke. Terus lu diangkat jadi ketua DPW. Ketua DPW Partai Nasdem. Ketua DPW sebelumnya? Namanya Mas Yoyo. Dia kemarin sempat maju di DPR RI Jakarta Timur tapi belum terpilih. Oke, makanya mandatnya dipegang sama anggota legislatif yang duduk ya. Ya, bisa dikatakan seperti Bisa dikatakan begitu ya. Oke, kita agak geser dari pengalaman lu tadi ini terkait dengan Nasdem lagi. Oke. Kemarin tuh ada statement Bang, gue baca di berita tentang bacagub yang akan Nasdem dorong sebenarnya. Ada 2 nama yang disebutin. Siapa yang kemarin ngomong tuh? Lupa gue. Dia bilang kalau nggak Wibi Andrino ya Ahmad Saroni katanya. Gitu. Gimana tanggapan lu tentang itu? Yang ngomong siapa dulu nih? Lupa gue, ada di berita. Gue harus pakai gaya komunikasi Gibran nggak? Nggak perlu. Tanya yang bicara dong. Gibran. Maaf Mas Gibran, Pak Wakil Presiden izin. Ketika nama lu disebutkan gitu ya menjadi bacagub Jakarta gitu, gimana tanggapan lu? Wah itu kayak apa ya? Takjub ya. Gimana sih? Apa sih? Gue ini kan nobody lah ya. Kayak anak muda, terus juga baru menang sekali 2 kali. Baru menang 2 kali. Rekam jejak dan social act gue mungkin belum terlalu banyak di Jakarta. Ketika nama itu diberikan kayak rasanya tuh ada pasti rasa senang adalah. Ada rasa senang kayak. Gue dianggap gitu ya. Ini kayak validasi gitu, terus kerja. Tapi di sisi lain ya pikiran dalam bawah sadar gue juga ya be wise lah. Itu kan nama. Kita juga butuh banyak waktu untuk berproses dan belajar. Dan banyak orang-orang yang gue rasa mumpuni. Dan punya rekam jejak tinggi untuk bisa memberikan arti daripada kehadirannya sebagai pemimpin di Jakarta. Untuk masyarakat ya, untuk society. Seperti itu. Jadi ya merasa tervalidasi ya mungkin, namanya juga perasaan ya. Cuman kalau kita lihat, lu merasa ya masih ada yang lebih senior juga sebenarnya. Bukan masalah senior ya, tapi masalah value dan dia gimana pemberiannya kepada sumbangsi kepada society ya. Kalau usia sebenarnya ya relatif sebenarnya. Kayak lo kan Bel kan usia mungkin 24 tadi lo ceritakan, tapi ketika lo dari lahir udah memberikan arti dari kelahiran lo. Nangis aja udah memberikan arti ya. Ya itulah. Oke, berarti ya udahlah, oke lah itu sebatas ya udah silahkan aja nama gue walaupun disebut gitu ya. Lo merasa mungkin ada yang lebih bervalue gitu sehingga lebih pantas gitu ya.
Bang Ahmad Saroni lah itu Iya. lebih pantas. Lu kan? cukup rendah hati juga Pak sebagai politisi ya. Ya bukan kan, ya ini kan ada asas kepatutan. Ah. Gue rasa lihat Bang Ahmad Saroni ya 3 periode DPR RI, terus dia punya story lainnya tuh, story hidupnya tuh kan luar biasa ya. Perjalanan karir dia itu ya. Gue ngefans sama dia gitu. Bang lo keren banget gitu loh. Bisa kayak gitu ya, orang diceritain banyak orang yang nyepelin dia, katanya kamu lo bisa apa segala macam gini-gini, tiba-tiba dia jadi satu wakil ketua komisi 3 oke. yang itu kan komisi prestis ya, Nih, Banggar kalau nggak salah tuh ya. komisi 3 hukum kan, Hukum bagian ya, kan. hukum ya. Terus dia bisa bagaimana dia menggiat satu no viral no justice kan, misalnya seperti itu kan, akhirnya banyak orang-orang yang terbantu. Gue rasa ini yang sebenarnya dibutuhkan masyarakat. Oh, Kenapa enggak ya Bang Saroni lah. Bang Saroni. Gue akan mancing lagi pertanyaan karena kayaknya Bang Saroni lebih pantas karena ada 2 nama disebutin. Anies Baswedan. Kemarin postingan terakhir Instagram lu, gue liat lu habis ketemu Bang Anies. Pak Anies gitu. Dan tentu Nasdem ini kan juga di dunia kancah politik ini cukup ramai dalam memainkan statement ya. Apalagi kemarin ada kemungkinan Pak Anies untuk didorong, disebutkan juga nama Pak Saroni gitu. Kalau dari lu pribadi, ini tanggapan jangan sebagai partai, sebagai Wibi Andrino aja. Ya. Gimana? Gue selalu berpandangan itu berdasarkan kebutuhan. Kebutuhan. Pertama kebutuhan masyarakat Jakarta, rakyat Jakarta ya. Gue rasa Pak Anies itu sangat amat dibutuhkan. Gue di DPRD DKI Jakarta, gue berinteraksi sama beliau cukup dekat. Pada saat waktu itu PSI lagi tajam-tajam ya, tapi kan sekarang kurang ya. Astaga, kritik yang disampaikan oleh PSI itu kritik yang membangun. Iya, Ya nggak tahu kita ini check and balances lah. Ya mungkin ini kan kali ini kan apa PJ-nya sering tidur ya. Gua nggak ada Jadi ngomong. Mestinya tuh harus dibangunin gitu loh. Gua hanya sebagai host teman-teman. Ya udah lanjut Jadi Bang. 2 tahun ditinggal, banyak hal-hal yang menurut gue sangat amat fundamental di jiwa gue tuh kayak masalah kayak diberangus gitu sama Pak Heru itu soal masalah di Kampung Bayam itu. Ketika dia hunian masyarakat di situ tidak diberikan, bahkan air diputus, listrik diputus, tempat beribadah juga ditutup. Itu bagi gue tuh hal yang tidak manusiawi. Jadi di situ kita butuh satu pemimpin yang memang tidak hanya mengerti tentang manajerial ataupun teknologi pembangunan, tapi dia harus punya hati. Ini kritik juga nih untuk Pak PJ dari anggota Dewan kita, Bang Wibi, mudah-mudahan didengar ya. Ya pasti dengar lah, Pak PJ tahu kan, saya paling sering kritik sekarang kan. Tapi kritik itu adalah untuk Bapak sendiri. Kritik yang untuk membangun ya. Untuk Bapak sendiri, itu untuk kebaikan Bapak. Dan Abang merasa Anies dibutuhkan Jakarta gitu. Dia dibutuhkan, jadi kalau ditanya, Wibi Andrino ingin nggak Pak Anies kembali jadi gubernur Jakarta? Gua akan katakan ya, yes. Saya ingin Pak Anies kembali ke Jakarta. Asik. Ini nih, ntar lagi TGUPP nih. TGUPP. Tim Wan. Cuman Bang dari Nasdem sendiri, ada arah ke sana nggak sih ke Pak Anies? Ya tentu dong, Pak Surya kan udah bilang bahwa our top priority is Anies Baswedan. Jika beliau memang siap dalam sekarang masa jedanya lah, dia kan rehat ya sejenak untuk setelah kemarin proses cukup panjang di Pilpres dengan 40 juta suara yang didapat Bersama Caimin itu ya. dengan Caimin, biar dia istirahat dulu. Nanti ketika ada jawaban ya kita pasti di Nasdem Jakarta be ready ya. Tapi kalau menurut dia tidak ya kita punya Ahmad Saroni. Tapi ada opsi wakil nggak sih untuk yang menemani Pak Anies ini dari lu sendiri? Nama-nama itu ada nggak sih muncul? Belum ya. Belum ya. Kayak misalnya dari Golkar gitu, Bang Ahmad Zaki, terus Zaki kan mau maju gubernur kan? Gubernur, Bukan iya. mau menjadi wakil gubernur kan? kan. Sekarang siapa sih? Kok aneh sekali ada orang mau maju sebagai wakil gubernur. Iya juga sih. Iya. Saya mau jadi wakil gubernur. Gubernur siapa nggak tahu, terserah. Kan aneh. Aneh juga ya. Tapi belum ada nama dong berarti ya untuk Belum. pasangan Pak Anies belum ada nama ya. Belum ada. Kita masih melihat dan menunggu Bapak Anies. Tapi di satu sisi dari segi gua sebagai ketua partai berkonsolidasi dan berkonsentrasi dalam hal persiapan struktur. Kayaknya lu punya bonding yang cukup dekat sama Pak Anies soalnya. Iya dong pasti. Iya ya. Pasti. Dia tuh udah. Kemarin habis ketemu dia nggak sih Bang? Iya ketemu. Acara apa tuh? Itu hari ulang tahun Akademi Bela Negara Partai Nasdem ada. Kita punya Nasdem Akademinya di sini. Dan mengundang beliau. Beliau datang. Oke, kalau misalnya Nasdem Jakarta mendukung Anies menjadi gubernur, ini juga seirama dengan pada akhirnya Nasdem ini berkoalisi dengan Prabowo Gibran, benar kan ya? Ya. Ya. Sebelumnya kan Nasdem ini sangat
cukup vokal dalam menyampaikan perubahan, Ya. mengkritik Pak Jokowi misalnya. Ini yang gua agak aneh dari Nasdem itu, ini agak kita boleh obrolin ya Bang. Satu kaki Nasdem di Pak Anies dan menggaungkan perubahan untuk pemerintahan. Satu kaki Nasdem juga meletakkan menteri-menterinya di pemerintahan gitu kan, kayak kemarin gitu. Sekarang udah kalah, Pilpres selesai gitu ya. Nasdem merapat nih ke Prabowo Gibran gitu. Ya. Dari lu sendiri tanggapannya gimana tentang itu? Ya, dalam bicara konteks national interest itu sebenarnya nggak ada itu yang perlu kita pusingkan dalam hal politik hari ini. Ini Udah mirip Surya Paloh Bang. ini kebutuhannya apa? Oke. Kalau kemarin kan Pak Prabowo yang mengajak gitu, merangkul semuanya. Merangkul semuanya. Ya, hari ini kita kepentingannya kita waktu kita nggak lama nih. Kalau kita mau take off cepet Indonesia, kita harus bareng-bareng. Dan itu disambut oleh Pak Surya. Ayo, karena ada uluran tangan itu untuk bisa bareng-bareng. Kita tidak mengemis ataupun meminta-minta untuk Bergabung. join force untuk di koalisi, tidak. Tapi kita diajak, ayo, kenapa enggak? Kalau niatnya baik, pemilu udah selesai, pilpres sudah selesai. Apalagi yang harus dipermasalahkan? Kalau kita punya agenda perubahan yang ingin kita perjuangkan, ya akan lebih mudah ketika kita sama-sama ada di dalam, kan? Perspektif lu begitu ya? Iya dong. Ya, oke. Kan kita kan result oriented kan di situ kan? Oke. Jadi Nasdem akan masuk ke koalisi Prabowo Gibran, benar ya? Kita mendukung pemerintahan Prabowo Gibran. Oke. Kalau kita ditanya apakah kita mendapatkan proporsi di dalam pemerintahan, itu kembali kepada Pak Prabowo butuhnya terhadap Nasdem apa? Iya. Apakah butuh Menteri Pertanian lagi gitu kan? Ya terbuka saja. Itu kan tergantung presiden lah. Kita nggak se apa ya, seperti itulah. Lu juga ngerti lah. Gua ngerti. Nggak seambisi itu untuk mengemis posisi ya. Oke. Dan ini juga terkait dengan kader Nasdem yang lagi berproses hari ini, Bang. Lu ada koreksi nggak sih untuk kader-kader yang lain di daerah? Atau ada pesan nggak sih? Ya siapapun ya, bukan hanya kader Nasdem, banyak semua yang bermasalah juga. Ada yang dalam hal mengelola pemerintahan ini nggak mudah, sangat sulit. Jadi tipis sekali benangnya antara kepentingan pribadi dengan kepentingan ketika kita menjabat suatu posisi ya. Mungkin ini juga buat diri gue pribadi juga ini. Gue ngomong ini untuk diri gue pribadi. Ya tetaplah menjadi seseorang yang rendah hati dan berperilaku hidup yang sederhana. Ya kalau udah cukup saja. Karena kalau sesuatu yang kita berlebihan ya pasti nggak bagus ya. Itu pesannya buat teman-teman tuh, bukan hanya untuk Nasdem, kader-kader partai politik yang lain. Untuk diri saya. Untuk diri sendiri juga. Oke. Dan Bang, lu kan udah berarti kan 2 kali menang ya. Gua agak geser lagi topiknya. 2 kali menang DPRD. Lu ingin mempertahankan status quo atau ada kepikiran nggak sih untuk jadi kepala daerah? Pastilah kita born to be governed. Ya kan, kita pingin juga mendapatkan satu power yang absolut. Ketika kita ingin membuat satu perubahan kan itu kan konteksnya di situ kan. Iya. Nah, tapi juga kita mengukur dalam kapabilitas daripada diri sendiri. Kita lihat kita berproses, berprogres ke depannya seperti apa. Soalnya kayak kan sekarang lu DPRD Provinsi DKI. Ada nggak di benak lu kepikiran misalnya dari asal lu asli mana sih, Bang? Loksmawe Aceh. Loksmawe Aceh gitu ya. Oh, lu Aceh ya. Misalnya di Aceh kayak gue minat deh jadi Bupati Loksmawe gitu. Kemudian gue ingin membangun daerah asal gue gitu. Ini kan tujuannya baik ya, anak muda banget ya. Kemudian gue bisa mengambil itu dimulai dari jabatan sebagai kepala daerah gitu. Lu ada kepikiran gak sih yang begitu? Dibanding lu harus di Jakarta Pusat terus tanpa kepikiran lu harus kembali ke daerah terus membangun daerah gitu. Iya, pokoknya membangun itu kan nggak hanya kita menjadi bupati, menjadi gubernur, banyak hal yang bisa kita lakukan. Tapi kalau dilihat dalam konteks kampung halaman, kenapa nggak orang yang benar-benar di kampung halaman? Kenapa kita mesti pulang? Berarti udah nggak ada orang dong di sana. Iya. Gue percaya bahwa di tempat kelahiran gue di Loksmawe Aceh banyak putra-putra putri Aceh yang terbaik yang bisa maju di situ. Kenapa nggak kita malah dukung mereka? Kenapa kita mesti kembali? Berarti kita lebih baik ngasih dukungan aja kenapa kita kembali gitu ya. Ya, yang di sana yang melihat langsung, yang hari-hari di sana yang harusnya sebenarnya govern di situ. Jangan orang yang tiba-tiba lama di Jakarta, tiba-tiba pulang kampung, be hero, tiba-tiba ngerasa dirinya paling tahu karena dia bergaul dengan orang-orang yang lebih banyak di Jakarta. Tapi kan sekarang bondingnya yang dibutuhkan dengan rakyat kan. Iya sih, benar. Berarti lu beranggapan ya udah sih orang daerah aja gitu, kalau misalnya ada yang lebih oke gitu, kita support aja sebenarnya gitu ya. Iya dong. Iya,
Mau sampai kapan kita naturalisasi? Iya nggak Pak Erick Thohir? Iya nggak Pak Erick Thohir. Nah, disinggung-singgung naturalisasi soalnya nggak ada kesana nih. Bang Wibi ini sekarang selain anggota dewan kegiatannya ngapain bang? Ya, kegiatan hari-hari. Ya pagi. Karena gue liat lu sering jogging. Ya lari. Ini kita topik pribadi aja nih. Lu sering jogging gue liat. Ya lari. Lari kan? ya. Udah gitu-gitu aja lah kita. Nggak ada ikut organisasi kepemudaan. Nggak ada. Gue udah nggak ada lagi ya. Fokus dewan aja ya. Iya, ini udah serius ini. Oh iya. Nggak bisa dikerjain main-main ini. Oh iya. Lu harus Nasdem harus menang lagi nih Pilkada DKI 2024 ini ya. Kita belum pernah menang sih di Pilkada DKI. Belum pernah menang ya? Iya dong. 2017 kita dukung Basuki Cahayapurnama. Pak Ahok Pak Ahok kalah ya sama Pak Anies ya. Wow, cepat sekali lupa ingatan. Iya, soalnya gue merasa Pak Ahok menang, ternyata salah dugaan gue ya. Kemarin lu kan kalah, gue ada pertanyaan lagi soalnya. Ya. Kemarin lu kan kalah nih mendukung Pak Anies, nyesek gak sih? Iyalah pasti. Nyesek. Pastilah, bukan bahasanya bukan nyesek ya. Apa tuh? Tapi gini, kita udah berjuang dengan baik lah, dengan optimal, dengan daya upaya yang kita miliki ya. Bukan nyesek, tapi ya memang udah seperti itu. Iya. Lu sebelumnya di Timnas Amin sebagai apa? Juru bicara. Oh, juru bicara Timnas Amin. Dan itu ya lu merasa udah melakukan dengan optimal, dengan baik ya? Ya kita udah optimal dengan kapasitas kita. Ya mungkin kapasitas kita belum bisa mampu memenangkan Pak Anies ya. Berarti kita harus upgrading diri kita. Kita ke pertanyaan terakhir Bang Wibi. 2029. Oke. Wibi Andrino akan nyalek lagi atau enggak sih? Insya Allah. Akan nyalek lagi? Insya Allah. Insya Allah akan nyalek lagi. Jawaban lu jangan kayak Mas Gibran dong, sedikit-sedikit. Mas Gibran gimana nih banyak yang mencontoh jadinya nih. Gue harus ngomong apa? Dan lu Bang, sekarang fokus lu di bidang komisi apa? Ya, gue bidang ekonomi. Bidang ekonomi. Oh ya, ini urusan ekonomi ini kan gue rasa di Jakarta ini bakal jadi pembicaraan yang hot ya. Dengan adanya undang-undang daerah khusus Jakarta, dengan adanya aglomerasi, adanya stigma bahwa Jakarta sebagai sentral perekonomian pertumbuhan bla bla bla, jadi backbone pertumbuhan IKN. Apalagi udah jadi DKJ sekarang kan? Pasti masalah ekonomi itu menjadi hal yang diperbincangkan. Jadi ini kita harus bicara dan lihat secara serius aturan-aturan pendukungnya. Jangan sampai pertumbuhan ekonomi yang dipaksakan itu berimbas terhadap masyarakat rentan. Ini ada game sebuah tuh. Pak Prabowo atau Mas Gibran? Prabowo. Mas Gibran atau Mas Kaisang? Ya, tunggu kan jeda-jeda kan. Gue dapat ini. Kaisang cute sih. Oke, Kaisang cute ya. Mas Kaisang, aku udah dapat satu ya. Dan terakhir Bang, ada kamera sini. Pesan Abang untuk anak-anak muda yang pengen masuk politik, apalagi Partai Nasdem, gimana sih caranya? Mudah nggak sih? Mudah. Oke. Cuman satu aja, kalau mau masuk Partai Nasdem harus jujur. Oke. Jangan suka bohong ya. Gua nggak ada ngomong gitu, tapi gua pegang omongan lu Bang. Jadi masuk Partai Nasdem, jujur jangan suka bohong ya guys ya. Gua nggak tahu ini diarahkan ke siapa, tapi Mas Kaisang cute. Kata Bang Wibi. Terima kasih banyak Bang Wibi udah hadir di podcast hari ini. Mudah-mudahan sehat selalu, dimudahkan rezekinya. Dan kita tunggu Bang Wibi sebagai politisi besar 5-10 tahun ke depan dan mudah-mudahan jadi wakil presiden seperti Mas Gibran Raka Buming Raka. Terima kasih Bang Wibi, terima kasih pemirsa Geolive. Sampai jumpa di podcast Pegang Omongan selanjutnya bareng narasumber yang menarik. Nantikan, see you, bye-bye.